Bangsa Israel baru saja memulai Hari Raya Rosh Hashanah, atau Tahun Baru Yahudi yang sangat penting. Namun, tampaknya hari raya ini tidak akan seperti hari raya lainnya yang pernah kita saksikan dalam sejarah. Jika kita memahami apa itu Rosh Hashanah, yaitu menyerukan pertobatan, kita akan melihat bahwa hari raya ini sangat berkaitan dengan harapan akan kedatangan Mesias. Jika kita menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di dunia, hal ini menjadi sangat signifikan. Mengapa ini begitu penting, teman-teman? Ini penting karena ketika orang-orang Yahudi menyerukan pertobatan, kita melihat apa yang sedang dilakukan dunia saat ini. Sebagian besar dunia sedang membagi tanah Tuhan dan mengumumkan negara baru di wilayah yang diberikan Tuhan kepada Israel. Karena hal ini terjadi sekarang, masa pertobatan seharusnya menjadi waktu di mana dunia bertobat. Namun, sebaliknya, mereka memilih untuk berpaling dari Tuhan dan menunjukkan bahwa mereka berkuasa. Mereka ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa mereka telah mengambil keputusan. Namun, mereka sangat salah. Tuhan memberikan peringatan yang sangat jelas dalam kitab Nabi Yoel untuk tidak membagi tanahnya. Dia berkata bahwa dia akan menghakimi bangsa-bangsa karena alasan khusus ini, yaitu karena mereka membagi tanah yang dia berikan kepada orang-orang Yahudi. Sekarang, bangsa-bangsa melakukan hal yang sama pada hari-hari raya paling suci dalam Alkitab. Kita hidup seperti di zaman Menara Babel, di mana bangsa-bangsa alih-alih bertobat, malah mengangkat tangan dan berpikir mereka akan menjadi dewa-dewa baru. Namun dunia sedang runtuh. Semua orang berbicara tentang perdamaian, tetapi tidak ada perdamaian. Ada konflik demi konflik, dan bumi sedang terbakar saat ini. Kita baru saja mengalami bulan darah sebelum hari raya Rosh Hashanah. Yah, itu memang bulan darah. Itu pernah terjadi di masa lalu. Tetapi jika kita menggabungkannya dengan semua yang terjadi sekarang di Israel, di Tanah Suci, maka ini menjadi sangat menarik karena hal itu terjadi sekarang. Dan saya tidak tahu apakah Anda tahu ini, tetapi jika Anda memeriksa catatan gempa bumi, Anda akan melihat bahwa gempa bumi sedang terjadi di mana-mana saat ini, di setiap benua di dunia. Tanah sekarang berguncang. Sementara itu, ketika Israel bertekad untuk melenyapkan Hamas di Gaza, sebuah koalisi besar bangsa-bangsa bangkit melawan Israel. Ini tentu saja mengingatkan kita pada koalisi besar yang kita baca di Alkitab, yang akan menyerang Israel, yaitu Perang Gog dan Magog yang tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel. Ini adalah salah satu konflik terakhir yang diyakini oleh orang Yahudi dan Kristen akan terjadi sebelum kedatangan Mesias. Tentu saja, ketika bangsa-bangsa bersatu melawan Israel, Tuhan akan menang dan menghancurkan pasukan-pasukan itu. Ini adalah peristiwa yang tragis bagi dunia yang memberontak terhadap Tuhan. Ketika Israel menyerang para pemimpin Hamas di Qatar, koalisi ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Teman-teman, yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah bahwa Muslim Syiah dan Sunni bersatu melawan Israel karena perang di Gaza. Ini sangat penting karena Syiah dan Sunni saling membenci, dan itulah salah satu hambatan terbesar bagi mereka untuk bersatu melawan Israel, sehingga mereka terpecah belah. Bahkan pernah terjadi perang antara Iran dan Irak, dan itu adalah perang yang besar. Banyak orang tewas hanya karena kebencian ini. Namun, setelah apa yang terjadi di Gaza dan di Qatar, mereka sekarang bersatu, dan itu sangat menakutkan. Tentu saja, kita juga tidak boleh melupakan Erdogan dan ambisinya untuk menghidupkan kembali Kekaisaran Ottoman. Erdogan mengatakan bahwa dia mendukung Hamas dan tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Menurutnya, Hamas berjuang untuk rakyat Palestina. Bisakah Anda membayangkan ini? Jika Anda berpikir bahwa perang di Gaza hanyalah pertempuran fisik, silakan tonton video saya tentang dampak spiritual dari perang di Gaza. Ini adalah konflik yang jauh lebih mendalam yang dimulai dalam Alkitab. Dan kita harus memahaminya untuk memahami apa yang terjadi di Gaza saat ini. Saat imam besar memasuki ruang Maha Kudus di Bait Suci kuno di Yerusalem, ia memanjatkan doa untuk keadaan bangsa di tahun mendatang. Kata-kata doanya adalah, "Semoga kehendak-Mu ya Tuhan, agar tahun mendatang menjadi tahun hujan dan keindahan, kesuburan dan kedaulatan bagi orang-orang Yahudi. Tahun di mana orang-orang Yahudi tidak akan bergantung satu sama lain,
atau bergantung pada bangsa lain. Doa ini sangat penting saat ini, di mana Israel perlu bergantung hanya kepada Tuhan, bukan satu sama lain, melainkan kepada Tuhan. Bukan bangsa lain, melainkan kepada Tuhan. Ini bukan kebetulan bahwa sekarang dunia sedang bersatu melawan Israel. Ketika Israel hampir mengalahkan Hamas, ketika Israel akan menghancurkan Hamas di Gaza, dunia marah. Dunia berteriak dan mencoba menekan Israel seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, terlepas dari tekanan ini, Israel melakukan tugasnya. Israel memerangi kejahatan, dan sekarang ini adalah tahap terakhirnya. Jika Israel menyerah sekarang, itu seperti menyerah tepat sebelum garis finish. Hamas sangat rentan sekarang. Mereka telah kembali ke lubang terdalamnya. Dan sekarang, Israel akan menghancurkan 4.000 tentara Hamas yang tersisa. Dan itu tidak akan mudah karena ini bukan sekadar pertempuran fisik. Ini adalah pertempuran spiritual, terutama saat Rosh Hashanah. Sekarang, ketika Israel begitu dekat untuk mengalahkan Hamas, dunia melakukan segalanya untuk merusak kemenangan ini. Para pemimpin Hamas sendiri mengatakan bahwa ketika dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara, maka mereka menghargai semua yang telah dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Itulah yang mereka cari. Amerika Serikat dan beberapa negara kecil lainnya adalah satu-satunya yang masih menentang tekanan besar ini terhadap Israel. Namun, dunia pada dasarnya sedang menjalani Rosh Hashanah untuk mengakui negara Palestina dan membagi tanah Tuhan. Apakah kita memahami apa yang sedang terjadi? Tidak ada rencana tentang di mana negara Palestina ini seharusnya berada. Tidak ada rencana tentang siapa yang akan memerintahnya. Tidak ada rencana sama sekali. Ini sama sekali tidak logis, baik secara logika maupun spiritual. Itulah sebabnya kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Rosh Hashanah juga disebut Yom Hadin, yaitu hari penghakiman, di mana tradisi Yahudi mengatakan bahwa pada hari ini Tuhan membuka kitab kehidupan dan kematian. Ini adalah masa penghakiman besar. Tentu saja, hari penghakiman besar ini juga terkait dengan kedatangan Mesias, masa pembaruan dan transformasi yang besar. Ini mungkin merupakan Rosh Hashanah yang bersejarah bagi kita semua. Jadi, setiap orang perlu membuat keputusan di pihak mana Anda akan berdiri. Akankah Anda berdiri bersama Israel atau melawan Israel? Dan yang terpenting, apakah Anda ingin melawan Tuhan? Jika Tuhan mengizinkan, kami akan memberitahu Anda apa yang terjadi. Namun, untuk saat ini, kami mengucapkan selamat Tahun Baru Yahudi. Kami harap ini adalah tahun di mana Anda membuat keputusan yang tepat dan mendukung Israel. Terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung channel ini. Berkat Anda, kami dapat membuat video-video tersebut dan melaporkan kepada Anda apa yang terjadi di dunia saat ini. Jika Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat, mohon pertimbangkan untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.